Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, silakan memimpin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak sekalian. Nah, perhatikan kursi masing-masing, perhatikan tempat duduknya supaya konsentrasi belajar lebih tinggi, dan perhatikan sampah di sekelilingnya. Kalau tahu ada sampah, silakan dibuang. Karena ingat, lingkungan yang bersih akan meningkatkan semangat belajar yang tinggi. Oh, silakan. Nah, kalau tidak kita yang peduli lagi sama kebersihan lingkungan kita, tidak ada lagi yang lain. Bisa dimengerti itu? Bisa, Pak. Kebersihan itu sebagian daripada Iman. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalau begitu semuanya hadir, berarti menambah semangat Bapak dalam belajar. Nah, baik. Kalau begitu, Anda sekalian, materi kita pada hari ini yakni komputer akuntansi, perusahaan jasa yang berkaitan dengan entry saldo piutang dan utang. Ya, di mana pembelajaran kita seperti yang di papan, perhatikan. Nah, kemudian entry saldo kartu piutang, kartu hutang, dan pada perusahaan jasa. Yang mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari di 3.4 menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau supplies, kartu item pelayanan jasa atau barang dagang, kartu aset tetap pada perusahaan jasa, dan 4.4 melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item pelayanan jasa atau kartu perlengkapan supplies, kartu barang dagang, dan kartu aset tetap pada perusahaan jasa. Ini yang akan menjadi bahasan kita agar Anda semua mengerti bagaimana sih cara untuk menggunakan menu-menu di komputer akuntansi atau di Mayop. Bagaimana caranya menginput saldo kartu piutang utang dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalian atau Ananda diminta dapat pertama, merinci langkah-langkah penggunaan menu untuk pembuatan kartu piutang pada perusahaan jasa. Kedua, merinci langkah-langkah penggunaan menu untuk pembuatan kartu utang pada perusahaan jasa. Dan yang ketiga, melakukan entry saldo kartu piutang pada perusahaan jasa. Dan yang keempat, melakukan entry saldo kartu utang pada perusahaan jasa. Nah, dari gambaran seperti ini, Ananda sudah dapat konsepnya mau seperti apa. Apa yang akan kita kerjakan di komputer akuntansi pada hari ini, dan bagaimana sistem kerjanya. Dari tujuan pembelajaran tersebut Ananda dapat, oh ternyata yang harus kita kerjakan adalah langkah-langkah bagaimana membuat kartu piutang, bagaimana membuat kartu hutang, bagaimana mengentry saldo kartu piutang, dan bagaimana mengentry saldo kartu piutang pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kita memulai, siapa yang ingat materi sebelumnya? Ya, silakan. Menerapkan program komputer akuntansi, Pak. Ya, yang lain? Ya, Penerapan data komputer akuntansi perusahaan jasa. yang lain? Saya, Pak. Ya, Menganalisis daftar akun perusahaan jasa, Pak. iya. Baik,
ternyata Ananda semua dapat menjawab pertanyaan saya terkait materi apa yang sebelumnya kita pelajari sebelum kita mempelajari materi ini. Artinya Ananda masih menghafal ataupun memahami pembelajaran itu dengan baik. Bagus, beri tepuk tangan untuk semua. Masih semangat belajar kan? Masih, Pak. Saya tidak mau ada yang main handphone sebelum saya suruh. Saya tidak mau pembelajaran saya pada hari ini disia-siakan karena jarang-jarang ketemu guru seperti saya. Ya, jarang-jarang guru ketemu pembelajaran dengan saya kalau semuanya tidak serius. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ya, untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini, Ananda saya minta untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang Bapak bagi minggu lalu. Silakan. Oke, baik. Nah, baik, perhatikan layar. Sudah? Sudah diperhatikan? Sudah. Oke, baik. Layar ini atau infokus ini berisi tentang informasi. Informasi yang bentuknya kotak-kotak, yang bentuknya kata-kata. Jadi semua bisa memberikan informasi kepada Ananda. Nah, sudah diperhatikan? Sudah. Kira-kira informasi ini ya berkaitan tentang apa dan siapa yang dapat memaparkan informasi dari yang Bapak tampilkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi hal yang kita dapat dari informasi tersebut yaitu data pelanggan dan data pemasok, Pak. Iya, yang lain? Saya, Pak. Jumlah piutang dan stok, Pak. Iya. Jadi informasi dari data yang ditampilkan seperti ini memberikan gambaran bahwasanya di kotak yang kotak-kotak ini adalah data pelanggan, kemudian data pemasok beserta jumlah nominalnya yang sama disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, untuk yang lain berarti dapat memberikan informasinya. Bagaimana caranya seperti itu mengisi kemudian membaca data ini sehingga proses penginputan di komputer akuntansi bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan. Anda sudah tahu tadi dipaparkan bahwasanya ini tentang kartu piutang, kartu utang dan informasinya. Untuk memecahkan masalah, terkadang begini orang selalu selalu memberikan ruang atau bisa dikategorikan selalu salah dalam pengerjaan. Dikarenakan apa? Mereka salah input yang seharusnya data piutang ini ke kartu piutang, tapi diinputnya ke kartu utang. Kan sudah salah. Begitu juga kartu utang diinput ke kartu piutang, pasti salah. Walaupun saldonya yang tercatat benar, tapi penginputannya salah, hasilnya akan tetap salah. Ini yang selalu menjadi problem atau masalah yang ditemukan siswa ketika mencatat manual. Begitu dimasukkan ke Mayop, kita akan dapat deteksi. Oh, ternyata harus teliti. Oh, ternyata harus hati-hati, harus konsentrasi. Nah, untuk menjawab seperti itu, Ananda saya mintakan untuk membentuk kelompok, ya kan? Nah, silakan berdiskusi, kemudian silakan buka buku sebagai referensi Ananda untuk memecahkan masalah. Kok selalu salah sih dalam penginputan neraca saldo, penginputan saldo piutang dan hutang? Ya, silakan buka buku sebagai referensi. Ya, untuk sebagai referensi bahwasannya kalian mencari. Ya. Sudah dapat buku sebagai referensi kan? Sudah. Silakan. Pak, Ya. bolehkah kami menggunakan handphone untuk mengakses internet? Ya, silakan gunakan handphone untuk mengakses
sumber informasi yang terkait tentang kartu hutang dan piutang. Ingat, jangan yang lain ya. Iya, Nah, silakan. Ya, gunakan akses internet sebagai pembelajaran yang baik dan benar. Di sini, Bapak juga akan membagikan handout kepada Ananda semua untuk membantu pengerjaan dalam penyelesaian daftar piutang. Ini data anggap data pelanggan, kemudian data piutang. Nah, jadi silakan input. Kalau ada kendala bisa dipertanyakan. Ya. Bagaimana? Ada kendala? Ya, perhatikan handout ya, perhatikan handoutnya atau modul yang saya bagi untuk menginput data pelanggan yang dimaksudkan supaya tidak ada kesalahan konsentrasi. Nah, kamu jangan main HP aja, nak. Ini HP-nya disimpan. Nanti kamu nggak dapat informasi. Dengan main HP saja, HP itu digunakan kalau pas ininya. Ngerti ya? Bapak paling nggak suka kalau anak main HP tanpa disuruh menggunakan Android-nya. Oke, terus ya. Oke. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semua, berarti ya kita perhatikan dulu di atas ya, sambil melihat nanti akan kita bahas tentang hasil daripada diskusi anak-anak sekalian. Oke. Dari yang Bapak paparkan atau gambar yang terkait dengan entry saldo kartu piutang, entry saldo kartu hutang yang Bapak paparkan, kira-kira siapa yang bisa memaparkan atau mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi atau hasil temuannya terkait pembelajaran kita pada kesempatan ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Hasil diskusi kami adalah jika terjadi kesalahan dalam penginputan saldo piutang dan saldo utang, maka hasil jawabnya akan salah. Terima kasih. Iya. Dari paparan komponen kita, kira-kira ada yang memberikan masukan atau sanggahan? Saya, Pak. Ya, silakan, Risma. Tidak hanya itu, kita harus tahu mana pelanggan dan mana pemasok beserta saldo-saldonya, juga fakturnya. Iya. Kita harus tahu, tidak hanya hasil kerja saja ya, tapi kita harus tahu, oh ini pemasok, oh ini pelanggan, oh ini customer, oh ini supplier, ini saldo utang, ini saldo piutang. Maka kita masukkan ke menu file, sama yang seperti kerja kamu kerjakan di komputer akuntansi, sehingga hasil kerjanya atau print out-nya tidak salah dan gabung nanti dengan akun yang lainnya. Untuk menambah referensi pemahaman Ananda terkait bagaimana cara menginput saldo, ya, saya akan tampilkan video YouTube yang ada di monitor. Oke, bisa dilihat di sini ada 4 toko ya teman-teman. Nah, ini sesuai dengan toko yang ada di soal yang sudah saya buatkan. Nah, di sini yang pertama yaitu ada toko mall. Kita buat terlebih dahulu yang toko mall, kita pilih saja di sini. Dia ada gambar ini ya, panah ini teman-teman, kita klik saja. Oke, ini kan belum ada, kita buat ADD sales. Ini ya teman-teman, kita klik saja. Nah, kemudian kita tap saja teman-teman. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat ini ada nomor fakturnya. Nah, nomor fakturnya kita tulis saja F 11/12. Untuk tanggalnya kita buat tanggal 25 bulan 11 tahun 2019. Kemudian di sini memonya yaitu saldo piutang dagang.
Kemudian di sini kita buat totalnya teman-teman, yaitu yang 85.250.000. Nah, kemudian di sini otomatis PPN-nya yaitu 7.750.000. Oke, kalau sudah kita record saja. Jadi yang daftar saldo utang dagang. Nah, sama teman-teman, kita masuk di balance. Kita pilih yang supplier balance. Nah, di sini ada 3 sesuai ya teman-teman. Kita masukkan yang PT kelas terlebih dahulu. Nah, kita add forecast. Oke, kita tap sama, tinggal kita masukkan nomor fakturnya itu C15234. Untuk tanggalnya tanggal 11 tanggal 23 2019. Nah, untuk memonya yaitu saldo utang dagang. Kemudian di sini nominalnya itu 131.450. Nah, PPN-nya otomatis 10% yaitu 11.950.000. Oke, kalau sudah kita record saja teman-teman. Baik, anak-anak sekalian, dari pemaparan saya, kemudian video YouTube yang anak-anak lihat, kemudian materi yang Bapak sampaikan, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Ananda dapatkan dari materi tersebut? Ya, silakan. Kita bisa membedakan antara piutang dan utang, Pak. Ya, yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. memperhatikan tanggal penunjukan. Iya, terus? Saya, Pak, harus teliti dalam menunjukkan saldo utang piutang, Pak. Iya, baik. Hebat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum itu, Bapak mau bertanya, mengapa kita harus teliti dalam menginput saldo piutang dan saldo utang pada Mario? Saya Pak, Ya, silakan. supaya penunjukannya benar dan hasilnya terhubung dengan akun lainnya. Supaya hasilnya benar dan terhubung dengan akun yang lainnya, sehingga kerjaan tidak sia-sia. Baik, Bapak rasa, Bapak anggap materi kita Bapak padatkan sampai di sini, dan Bapak anggap anak-anak semua sudah paham betul tentang pembelajaran pada hari ini. Dan pembelajaran yang akan datang itu berkaitan tentang entry saldo item perlengkapan atau supplies, kemudian item pelayanan jasa atau barang dagang, dan aset tetap pada perusahaan jasa. Bapak harap anak-anak semua mempelajari terlebih dahulu pembelajaran itu di rumah, sehingga ketika kita masuk kita mudah mempelajarinya. Dan juga Bapak akan kirim nanti materi tambahan di aplikasi Biedu pembelajaran, Bapak share di grup kelas supaya Anda bisa mempelajarinya di rumah. Nah, sebelum berakhir, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, pesan Bapak sebelum kita pulang, tetap jaga kesehatan, ya, belajar yang giat sampai ketemu minggu depan. Bapak harap kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, dan dalam keadaan sehat selalu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya, Nak. Ya Pak.